Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Febrianti, NIM 202020207061, kelas Pendidikan Biologi 3, kode kelas 2073. Kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan laporan proposal saya yang bertema pengembangan media pembelajaran teka-teki silang pada materi virus di kelas 10 SMA. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu terdapat bab 1, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Nah, di sini sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembang potensi-potensi kemanusiaannya. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan guru. Dalam proses pembelajaran mengajar, mereka dituntut untuk aktif dan termotivasi. Oleh karena itu, untuk menciptakan proses belajar yang dapat menarik minat motivasi belajar peserta didik, maka guru harus dapat menyiapkan atau merancang media pembelajaran yang menarik, sehingga proses pembelajaran mengajar tidak membosankan. Kemudian ada rumus masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah. Nah, yang pertama itu bagaimana pengembangan media pembelajaran tentang TTS yang valid pada materi virus di SMA. Kemudian, bagaimana praktis media pembelajaran TTS pada materi virus di SMA. Dan bagaimana efektif media pembelajaran dengan TTS pada materi virus di SMA. Nah, setelah itu terdapat juga batasan masalah. Untuk mengefektifkan proses penelitian memberikan batasan pengajian, yaitu mengetahui tentang pengembangan media pembelajaran TTS atau teka-teki silang. Terdapat hasil belajar pada materi virus di kelas 10 SMA. Aspek yang diukur adalah aspek kognitif, yaitu hasil belajar peserta didik pada konsep virus. Kemudian itu terdapat tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis media pembelajaran TTS pada materi virus. Yang kedua itu untuk menganalisis media pembelajaran TTS pada materi virus. Nah, kemudian itu terdapat juga manfaat penelitian secara teoristik pada pemberian informasi bagi perkembangan dunia pendidikan, khususnya bagi peserta didik kelas 10 SMA. Dan kerangka teori. Kerangka teori merupakan urutan singkat tentang teori singkat yang dipakai dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka teori yang penulis jadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian adalah konsep tentang pengembangan media pembelajaran TTS atau teka-teki silang pada materi virus di kelas 10 SMA terhadap hasil belajar peserta didik. Kemudian itu ada bab 2 yang berisi tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada media pembelajaran. Jadi di sini pengertian media pembelajaran. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Istilah media ini dikenal dalam bidang komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Kemudian manfaat media. Yang pertama itu menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua itu proses pembelajaran media menjadi lebih jelas dan menarik. Proses pembelajaran media interaktif dan efisiensi dalam waktu dan tenaga. Kemudian meningkatkan kualitas hasil belajar. Kemudian ada media permainan teka-teki silang. Jadi teka-teki silang menjadikan keanekaragaman lintas generasi ini sesungguhnya merupakan hal baru, tetapi tidak begitu baru. Artinya hal ini sudah berlangsung dari zaman ke zaman dengan format dan bentuk yang serupa, tetapi tidak sama. Teka-teki silang pada umumnya disingkat dengan TTS atau suatu permainan di mana harus mengisi ruang-ruang kosong atau berbentuk kotak putih dengan huruf-huruf yang membentuk sebuah
kata berdasarkan petunjuk yang diberi atau yang diberikan. Kemudian manfaat permainan teka-teki silang ini yaitu meningkatkan antusiasme belajar siswa, kemudian meningkatkan konsentrasi anak dalam mengerjakan teka-teki silang. Kemudian juga pertanyaannya bisa dibuat banyak dan mencakup semua materi, dan memberikan rasa penasaran kepada siswa karena dalam mengerjakan teka-teki silang ini anak merasa penasaran terhadap cara pemecahan masalahnya bagaimana. Nah, kemudian karakteristik pada materi Pirus di kelas 10 SMA. Jadi pada penelitian ini memilih materi Pirus karena merupakan salah satu materi yang cukup sulit untuk dipahami oleh siswa. Hal ini dikarenakan dalam materi Pirus membuat subjek-subjek yang bersifat abstrak dan mikrokonspis. Nah, kemudian ada juga bab 3. Metodologi penelitian. Yang pertama itu waktu dan tempat penelitian. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan di SMA pada kelas 10. Waktu penelitian dilakukan pada semester gasal atau tahun pembelajaran 2022 atau 2023. Tepatnya pada bulan April 2023 Mei sampai Mei 2023. Kemudian subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah SMA kelas 10. Kemudian ada juga rancangan penelitian. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian RDRND. Nah, kemudian ada juga proses penelitian. Jadi proses penelitian ini, persiapan penelitian yang pertama itu observasi awal alat bantu pembelajaran yang telah digunakan. Terus perizinan tempat penelitian. Kemudian persiapan instrumen penelitian atau silabus, RPP, draft, desain, media. Kemudian ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data meliputi target, metode, instrumen, dan subjek penelitian. Dan metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai satu analisis data, persiapan penelitian analisis data. Penelitian meliputi analisis data butir soal, instrumen penelitian menggunakan rumus sebagai validitas butir soal. Validitas butir soal diketahui dengan menggunakan rumus korelasi produk momen dengan angka kasar. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.